Selamat malam, bersyukur kita kehadirat Tuhan karena setiap isu-isu ataupun masalah yang telah berlaku di kawasan pedalaman dan apa yang RS Mata Sarawak yang merupakan nama TikTok ataupun nama channel YouTube saya sendiri. Di sini saya ingin memperjelaskan sedikit masalah-masalah yang berlaku di kawasan kami, khususnya bagian Tijar. Di bagian Tijar sana itu merupakan banyak kampung suku kaum Sebu, Kenyah, Penan, Rawa, dan sebagainya. Dan apa yang pasti itu, isu-isu yang saya share itu adalah merupakan luahan dari penduduk kampung. Contohnya di bagian Long Aton, bulan yang lepas, dan Apau Nyareng, banyak lagi di bagian Tinjar lah, di kampung-kampung bagian Tinjar. Dan apa yang pasti itu kita mau kongsikan supaya sahabat-sahabat kita yang tengok video kita ni untuk pahamkan info-info yang kita coba sampaikan di media. Pertama dia tu adalah untuk kita menyuarakan suara-suara kita orang ulu pendalaman yang di bahagian Sarawak sini, baik pun di Baram ataupun di Tinjar. Dan di sini kita sangat bersyukur apabila ada juga pihak luar yang turut sertai kita, dan pihak mereka orang mesej saya secara personal lah, dan untuk menyuarakan perkara ini, karena perkara ini adalah sangat penting. Karena apa saya beritahu dia penting, itu adalah merupakan jalan utama penduduk kampung ataupun pihak sekolah lalu lalang. Dan apa yang pasti itu, saya tuh sangat bersyukur karena Tuhan tuh sentiasa mendengar kita punya luahan yang baiklah demi keselamatan dan kemudahan kita masa ke depan. Dan apa yang pasti itu, di bagian Tijar sana tuh, di bagian kami itu, di bagian Long Aton, Kampung Long Nuah, Selapun, Long Sengong, Long Puah, pergi ke hulu lagi, Apau Nyareng, Long Sebatang, Dapui, dan sebagainya. Di situ adalah merupakan banyak lagi simpang kampung yang menuju ke kampung masing-masing di bahagian Tinjar sana. Dan saya bersyukur juga dengan pihak-pihak utusan Borneo karena telah memesej saya secara personal untuk menyuarakan perkara ini. Apa yang pasti isu di sana tuh, apabila saya kongsikan isu itu bersama pihak-pihak yang tertentu, pihak-pihak media, contohnya seperti utusan Borneo lah, saya menyuarakan sekaligus yang sama tempat di Long Aton sana. Saya bukan menyuarakan satu tempat, bukan. So di isu ini telah merupakan isu yang sangat panas lah untuk masa kini, dan isu yang tidak pernah ada penghujungnya. Apa yang pasti itu, kita sebagai rakyat tuh memang berhaklah kita bersuara untuk menyuarakan kekurangan di tempat kita. Itu adalah hak kita lah. Seperti mana yang saya cakap tuh, kita bukan untuk berlagak sesama kita, tiada maksud macam itu pun. Cuma niat kita adalah untuk menyuarakan kekurangan yang sudah berabad-abad tahun sudah berlaku di tempat kita. Berabad-abad lah, yang bermaksud dia bertahun-tahun sudah perkara ini tiada penghujung dan tiada penyelesaian dia. So dengan zaman sekarang dan zaman media ini adalah tempat kita yang sesuai menyuarakan kekurangan dan ingin kita sampaikan kepada pihak kerajaan lah. Saya selalu sebut di setiap video yang saya sampaikan, video kita itu bukanlah untuk menyalahkan mana-mana pihak, cuma kita ingin menyuarakan kekurangan yang bertahun sudah, berpuluhan tahun sudah penduduk pendalaman ataupun penduduk orang ulu hadapi. Contohnya dari segi sistem untuk bagi bantuan dari segi untuk memperbaiki jalan di kawasan pedalaman sana. Contohnya seperti jembatan kayu, bekas jalan-jalan balak yang pergi kampung kita. So sekarang company balak sangat kurang di bahagian pedalaman Sarawak sana. Sangat kurang lah, tidak berbanding dulu. Contohnya di bahagian Tinjar ataupun Baram. Dan kita sangat thank you, jutaan terima kasih juga dengan pihak utusan Borneo karena sudi mengambil berat dan menyuarakan isu ini kepada pihak di luar sana. Semoga dengan video kita ini dapat membuat satu buku baru masa akan datang. Dan saya ulang sekali lagi, kita tak ada niat untuk melagakan antara satu sama lain, langsung tak ada niat macam tu. Kalau bagi pihak saya sendirilah, merupakan TikTok RS Mata Sarawak, niat saya tu tiada melagakan kita sesama sendiri. Malah niat saya tu untuk mencapaikan kita punya misi
misi kebaikan dan misi kemajuan bersama untuk penduduk di pedalaman sana. Semoga dengan video saya ini selalu memberi mesej yang terbaik lah. Saya tuh sangat ambil berat perkara itu karena disitulah tempat asal saya, disitulah tempat saya membesar, asal usul nenek moyang kami orang Ulu yang sudah sentiasa bertahun sudah sering support ataupun sokong kerajaan. Tetapi inikah yang kerajaan bagi kepada kami orang Ulu? Kita baca juga komen di saya punya video. Kita sebagai rakyat orang Ulu, kami tidak minta pun buat jembatan yang berjuta-juta, berbilion. Kami tidak minta pun macam tu. Buatlah jembatan yang sangat berkualiti, yang dapat memberi lebih tahan lama lagi jembatan tu. Itu pun sudah bersyukur kepada kami. Dan saya tu sangat ambil hati juga apabila kita fikir secara logiknya, pihak kerajaan sentiasa mengambil kisah di bandar saja, memajukan bandar, memberi kemudahan. Tetapi bila kita fikir sejenaknya, bertahun sudah, sekarang 2025, kami penduduk kampung dari segi kemudahan lah, elektrik, bilai, maksud saya itulah kemudahan air dan sebagainya. Saya pun ada juga dengan beberapa isu-isu berkenaan dengan tiang tower, sudah ada tapi belum ada. So itu yang kita mau suarakan sebenarnya. Saya selalu cakap kita bukan salahkan mana-mana pihak, cuma kita mau bagi tahu, tolonglah ikhlas dalam sesuatu tanggungjawab, khususnya kerajaan lah. Boleh tengok juga lah macam mana sedaya upaya pihak seperti kami ini menyuarakan kepada pihak kerajaan yang masalah yang kami hadapi, kekurangan masalah. Contohnya berlaku di Baram hari itu. Apabila jembatan sudah hampir 2 tahun lebih tidak diperbaiki, pihak penduduk kampung ataupun pihak sekolah paksa lalu di anak sungai untuk mereka tuju ke lokasi ingin mereka orang tuju. Itulah kita tengok dari situlah. Saya sangat bersyukur lah, sangat bersyukur sangat karena ada pihak yang seperti kita ingin support dan ingin ambil tahu untuk menyuarakan perkara ini. Karena perkara ini kita tidak boleh biarkan. Kita sesama manusia dan kita sama rakyat yang dalam satu negara dan satu negeri memang berhak kita bersuara isu yang patut kita suarakan. Dan semoga dengan video ini dapat memberi impak yang positif lagi lah bagi kemajuan kepada penduduk. Kami sebagai anak muda, kami tidak akan duduk diam tengok perkara ini terus berlanjutan. Ya betul, kita ada juga terima beberapa info-info bahawa penduduk di setiap bagian pedalaman tu dia orang punya ketua kampung ataupun ketua suku kaum memang selalu buat aduan laporan. Memang kita tahu, tapi segelintir tu aduan memang dipandang remeh. Respon mau datang bagi bantuan untuk memperbaiki jalan-jalan, jembatan-jembatan tu sangat slow, sampaikan ada melibatkan nyawa dan sebagainya. Saya pun ada dengar juga, memang ada juga YB kita sedaya upaya menyuarakannya dengan kerajaan dan minta bantuan kepada pihak JKR bermacam-macam alasan. Saya tidak salahkan kamu orang JKR, tapi mohonlah, mohon projek berjuta-juta di bandar, berbilion di bandar dapat je berjalan dengan lancar. So susah sangat mau pergi pendalaman, hantar kendaraan yang berpatutan untuk memperbaiki jalan di pedalaman. Susahnya sangat. Itu yang kita mau tahu lah, kenapa sampai sekarang 2025 jalan-jalan di setiap simpang masih terbengkalai, terbiar. Kita mau tahu kenapa. Kami sebagai rakyat biasa nih ataupun penduduk orang Ulu, memang kita mau tahu kenapa. Sebab kita memang punya hak masing-masing menyuarakan sesuatu perkara ini. Dan saya tidak senang lah tengok kita kuasa pendalaman sana memang sedaya upaya menyuarakan perkara ini tapi tidak diambil peduli, tidak ada respon bertahun-tahun sudah. So dengan media inilah kita bersuara. Banyak kampung-kampung yang saya dengar, banyak yang luah untuk suarakan perkara ini di media. Saya sedar saya hanya orang biasa, tidak mampu menyuarakan perkara ini terus didengar, tidak mampu. Saya hanya rakyat biasa. Dan saya pun mencari masa untuk saya buat video suarakan perkara ini di media supaya pihak kerajaan ambil tahu lah sebenarnya. Itulah niat kita.
Saya selalu pikir kalau ikut dia saya memang tidak mau pun buat video macam ini sebenarnya. Tapi bila kita pikir sejenaknya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Itulah ayat yang selalu menguatkan saya untuk menyuarakan hak kita sebagai rakyat. Thank you Komorang, terus support, terus sentiasa hadir dengan RS Mata Sarawak dan video Facebook saya Margot Jos. Thank you dan Komorang, apapun dengan niat ikhlas dan support Komorang, suara kita orang ulu, suara kita rakyat, Pendalaman didengar. Thank you, bye.